Oke guys, di video ini saya akan mendemonstrasikan sekaligus menjelaskan hasil web dev saya. Di sini pada menu login pertama yaitu kita bisa menginput enter email dan juga password. Di sini datanya disimpan dari database PHP admin, itu pada bagian admin, dan juga sini kita bisa melihat passwordnya dan juga yahoo.com-nya. Jadi kita sesuaikan dengan data yang ada di dalam database. Jika tidak sesuai, maka dia tidak akan login. Oke, ini akan lanjut ke bagian halaman selanjutnya. Sebelum itu saya akan menjelaskan login PHP-nya dulu di bagian codingannya juga. Oke, pada sini saat kita mencet login, hasil data-datanya kita, nih inputan kita user dan pass, dia akan disimpan ke bagian user email dan juga user pass. Oke, terus di bawahnya ini SQL login, dia mengkonekkan data pada database bahwa user admin ini, bahwa admin user itu apakah sama dengan user email. Jika sama dan juga passwordnya jika sama, dia akan lanjut ke bagian if-nya selanjutnya, dan dia akan langsung datanya itu disimpan ke bagian session user email, dan dia langsung ke menu ke bagian dashboard PHP-nya. Jadi dia langsung setelah benar-benar true, dia akan langsung ke bagian dashboard PHP-nya. Ya, pada bagian sini. Oke, di sini kita akan menjelaskan bagian crowd, yaitu bagian insert, update, dan juga delete. Crowd itu kita pada bagian sebagai contoh kita pada bagian input MHS di sini. Oke, di sini pada bagian crowd kita bisa menambahkan, contohnya nomornya adalah 524 segini, dan juga kita bisa namain Dio Purnama, alamatnya Jalan Sara 3. Oke. Dan tanggal lahir kita bisa buat 301/2004, dan juga kita bisa buat keterangannya kita bebas ya, aja pintar. Sini kita simpan, nanti datanya itu akan masuk ke dalam database bagian mahasiswa MHS. Ini data Dio Purnama sudah dimasukkan, dan juga kita bisa mengeditnya Dio Purnamanya. Lalu kita bisa mungkin salah input nama Dio Purnama, kita jadi Dio Obama, terus kita pintar, kita simpan perubahan, jadi dia akan keubah sendiri. Begitu juga di database-nya juga akan keubah. Nah, Dio Obama sesuai. Kita juga bisa langsung hapus juga datanya. Set. Sini juga tidak ada, dan pada bagian database juga bakal hilang. Nah, jadi sisa 3 doang. Jadi seperti itulah crowd. Jadi semuanya sama, pada bagian sini semuanya sama. Oke. Jadi untuk menjelaskannya, untuk input sebenarnya semuanya sama. Jadi kita akan memilih contoh yang satu aja, yaitu pada input MHS. Begitu juga dengan edit dan hapus. Oke. Pada di sini jadi tujuan ini tujuan login PHP ini adalah tujuannya agar misal kita langsung masuk ke bagian input MHS, dia tidak langsung bisa diinput, jadi dia langsung ke bagian login PHP. Contohnya ada seperti ini. Saat kita menggantikan input MHS PHP, dia akan masuk tetap ke bagian login. Oke. Jadi dia tidak bakal bisa diinput dulu, karena dia akan langsung ke bagian login. Itu tujuan loginnya. Jadi kalau misalnya nggak sesuai emailnya, dia akan langsung masuk ke bagian login. Oke, selanjutnya pada bagian menu simpannya, setelah kita mencet hasil kita menginput tadi, simpan. Oke, dia akan merequest, dia akan memasukkan data ke sini ke npm MHS, datanya masuk ke sini, dan jika kosong dia akan menyuruh isi lagi. Jika tidak kosong, maka semua datanya akan dimasukkan ke dalam sini namanya.
ke dalam MHS nama, alamat nama, dan blog dan keterangan. Dan nantinya akan dikonekkan lalu diinsert ke bagian database nama mahasiswa. Sini kita akan dimasukkan data-datanya. Dan akan balik lagi ke bagian input HMAS PHP. Oke. Selanjutnya pada menu edit. Pada bagian menu edit ini. Bagian edit yang paling bawah, tabel bawah. Oke, di sini dia akan merujuk ke bagian edit HMAS PHP. Pada bagian sini yang kita buat, dan pada data ubah HMAS PHP yang telah kita buat tadi itu dia bakal ngambil baris dari nim PHP. Jadi barisnya itu ini sebaris segini, ini namanya sebaris dari HMAS nama, jadi Sanjiro Ujara sampai orang baik, ini baris. Dia akan ngambil per barisnya. Oke. Dan disimpan ke dalam ubah HMAS. Ini HMAS npm-nya aja ya guys, jadi cuman bagian HMAS npm-nya saja. Terus pada bagian edit HMAS sini, pada di pertamananya dia juga sama, harus login juga dari awal. Kalau misalnya benar loginnya sesuai dengan yang ada di database, maka dia bisa diedit. Oke. Pada bagian sini, saat kita mencet ubah, dia akan datanya kan data MHS-nya itu yang tadi name-nya itu doang akan disimpan ke dalam npm. Lalu bagian editnya ini kita bisa men-select data, semua data, tapi dengan syarat npm-nya itu sama sesuai yang kita pencet tadi. Oke, jika kita memencet menu ubah, dia datanya akan dimasukkan ke dalam MHS nama, alamat, blog, dan keterangan, dan juga akan diupdate ke database-nya juga. Lalu setelah itu dia akan balik lagi ke input HMAS. Oke, jadi seperti itu. Selanjutnya pada bagian hapus HMAS yang tadi kita jelaskan, ini hapus. Jadi ini hapus HMAS PHP, kita akan masuk ke bagian ininya, filenya, dan kita mengambil dari data HMAS PHP-nya, baris dari MHS NIM-nya itu, npm-nya. Jadi pada bagian hapus HMAS PHP. Jadi saat kita mencet hapus HMAS PHP, dia akan menyimpan dulu data hapus HMAS-nya, lalu dia akan mendelete semuanya, semua per baris, di mana diambil dari datanya itu diambil dari ini HMAS PHP. Kalau misalnya diambil dari sini, maka dia per barisnya akan juga kehapus seperti itu. Jadi itu CRUD-nya. Jadi ini bagian CRUD-nya sudah saya jelaskan. Selanjutnya pada bagian ini saya bisa mengambil input-inputan ini, saya diambil dari bagian menu. Sini kita menambahkan bahwa input HMAS, input dosen, dan juga pada bagian sini kita juga bisa ganti pendaftaran menjadi penginputan. Jadi juga bakal ganti. Oke, ya seperti itu aja. Terus data-datanya juga, gambarnya dan juga namanya itu saya pada menu navbar di sini. Di bagian sini namanya saya dan juga image-nya saya. Oke, kita bisa stylenya border yang berwarna bulat. Jadi kita langsung lompat. Jadi seperti itu bagian backhand. Sekarang kita lanjut ke bagian front end. Oke. Pada bagian menu front end ini, di sini pada bagian navbarnya itu ada foto profil, home, peta dosen. Oke. Di sini dosennya ini kita diambil dari database juga. Jadi kalau misalnya kita pencet peta, dia akan keluar peta. Ya, dia akan berpindah. Dia akan keluar peta. Jadi caranya seperti apa? Jadi pada codingan ini di bagian front end, di bagian front menu, oke.
Di sini kita bisa melihat bahwa pada bagian peta, saat kita mencet peta, dia akan langsung berpindah ke bagian peta HTML di sini. Jadi dia akan langsung nampilin bagian petanya langsung. Oke. Terus pada bagian gambar ini saya juga bisa masukkan itu pada bagian sini. Saya masukkan gambarnya, itu logonya dan juga stylenya berapa. Terus pada bagian dosen ini, kenapa kita bisa ngambil dari sini nama-namanya sesuai database. Kita bisa lihat sini dosennya ada 4 sesuai dengan yang ada di sini 4. Jadi semisal kita nambah, dia juga akan nambah lagi, ada 5. Cara ngambilnya adalah pada bagian front end menu. Sini kita menulis config php. Oh iya, config php ini kita mengoneksikan dari database ini ke bagian codingan sini. Jadi sini kita udah bisa lihat tugas akhirnya pada nama databasenya sesuai tugas akhir. Intinya dia mengonekkan database ke sini, menghubungkan istilahnya. Itu tujuannya. Jadi kita menyimpan data query-nya dari, kita mengkonekkan dari data dosen semuanya. Lalu dosen ini di-array-kan. Lalu kita ngelooping, lalu kita masukkan per barisnya ke bagian dosen. Setelah itu pada bagian ini yang sudah di-array-kan, di forest dan juga di unforest, ya, jadi artinya itu maksudnya di sampai batas akhir, sampai akhir. Dan yang ditampilkan hanyalah dosen namanya saja, seperti itu, sesuai namanya saja. Oke, selanjutnya pada bagian kiri itu 2 ini kita mengambil data hasil dari CRUD kita, yaitu pada bagian input ujian skripsi, guys. Pada bagian input ujian skripsi. Oke, pada data-data di indeksnya, caranya seperti apa? Sama. Pertama kita include dulu, mengkoneksikan dulu datanya dulu ke database. Selanjutnya kita menyelesaikan, kita mengkonekkan data peserta skripsinya dengan batas maksimal data itu 2 yang diambil, disimpan dalam query, lalu dikonekkan ke hasil. Lalu pada bagian ini kita melooping, jadi artinya kita melooping sampai habis, batas habisnya yang data kita ambil. Lalu di sini kita menampilkan data-datanya juga, dari gambarnya yang kita ambil dari peserta dokumen, peserta judul, peserta semester, dan juga tanggal daftarnya juga. Kita echo ini kita mengeprint, jadi menampilkan. Jadi akan ditampilkan seperti ini, hanya 2 data saja. Misal kita ada 3 data di bagian database, dia akan tetap menampilkan 2 saja. Oke. Selanjutnya pada bagian sebelah kiri ini juga sama, kita mengambil pada bagian ujian skripsinya. Ya, pada bagian ujian skripsi, yaitu seperti biasa kita menyimpan data, yaitu dari slide, itu dari ujian dengan join mahasiswa dan juga join dosen dengan batas 3 saja. Lalu kita meloopingkan. Setelah itu kita meloopingkan data-datanya, lalu kita menampilkannya dengan nama dosen, dengan bagian pembimbingnya, nama dosen, pukulnya, dan juga yang lainnya juga, guys, nama mahasiswanya. Jadi ini ada 3 data doang yang diambil, seperti itu. Terus selanjutnya pada galeri foto, ini dokumentasi ujian skripsi, itu juga kita ngambil dari bagian ujian skripsi. Sini kenapa saya bedain nama query-nya, karena kita ngambilnya berbeda. Kita ngambilnya beda. Ini cuma nama doang, dan ini kita cuma ngambil bagian tanggalnya dan juga fotonya, makanya ini berbeda. Di sini kita ngambil sama seperti tadi dengan batas 6. Kenapa di sini gambarnya cuma 3 doang? Karena data saya cuma ada 3 doang di bagian ujian. Nih, 3 doang, 3 gambar doang. Oke. Dengan batas 6 dan juga di looping
di looping hingga batas akhirnya, dan juga kita menampilkannya seperti itu. Pada bagian koleksi buku terbaru juga saya juga mengambil data dari bagian fasilitas buku setelah di-crowd, sama seperti sebelumnya juga, tidak beda jauh di loopingnya. Oke, pada daftar petugas juga sini juga sama, kita ngambil dulu data-datanya juga, lalu kita looping juga, kita nge-looping untuk menampilkan semua data. Saya kita ngambil pada bagian petugas administrasi. Oke. Untuk bagian aktivitas peminjaman kita mengambil juga pada bagian transaksi peminjaman juga. Oke, seperti itu aja untuk pengambilannya juga. Dan di sini ada nama saya, Raden Krisatyo, Web Development. Oke, segitu saja untuk presentasi saya tentang backhand dan juga front end. Sekian dari saya, terima kasih.